Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum kakak memulai pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin memimpin doa? Silakan. Baik, terima kasih. Kalian boleh duduk. Nah, sebelumnya apakah sudah ada yang kenal dengan kakak? Belum. Baik, sebelumnya kakak memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama kakak Nimade Puspita Maharani dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, jadi di sini kakak akan memberikan kalian bimbingan klasikal dengan tema inteligensi. Apakah kalian tahu inteligensi itu apa? Nah, sebelum ke materi, jadi kakak ingin menyampaikan tujuan dari inteligensi ini. Jadi tujuan ini untuk peserta didik dapat memahami definisi inteligensi dengan indikator-indikatornya, meliputi kemampuan untuk bertindak secara terarah, kemampuan untuk berpikir secara rasional, kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, adapun pengertian dari bimbingan klasikal yang akan kakak bawakan hari ini yaitu bimbingan klasikal merupakan layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada peserta didik dalam kelompok besar seperti kalian di sini, seperti di kelas, seperti itu. Lalu tujuan utamanya untuk memberikan informasi, pengarahan, dan dukungan kepada siswa secara sistematis agar mereka dapat mengembangkan potensi diri, memahami lingkungan, serta mengatasi berbagai tantangan akademik dan sosial. Nah, jadi di sini kakak meminta waktu kalian sekitar 20 menit untuk kakak bisa menjelaskan materi tentang inteligensi. Nah, jadi kalian belum tahu definisi dari inteligensi itu sendiri. Di sini kakak akan jelaskan. Jadi inteligensi atau kecerdasan merupakan kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, di sini ada pun 3 indikatornya, yaitu yang pertama kemampuan untuk bertindak secara terarah, yang kedua kemampuan untuk berpikir secara rasional, yang ketiga kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, di sini kakak akan jelaskan ketiga indikator itu. Yang pertama itu merupakan kemampuan untuk bertindak secara terarah, yang merupakan kemampuan individu dalam menetapkan tujuan dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Nah, individu dengan kemampuan ini dapat mengorganisir tindakan mereka dengan jelas dan fokus. Contohnya seperti seorang pelajar yang merencanakan studinya dengan membuat jadwal belajar untuk ujian. Ia menetapkan tujuan untuk mempelajari setiap mata pelajaran secara teratur dan menyampaikan materi yang diperlukan untuk setiap sesi belajar. Lalu yang kedua yaitu ada kemampuan untuk berpikir secara rasional, yaitu merupakan kemampuan yang melibatkan penggunaan logika dan analisis dalam pengambilan keputusan. Nah, adapun individu yang berpikir rasional dapat mengevaluasi informasi, mempertimbangkan berbagai opsi dan memilih solusi terbaik berdasarkan bukti yang ada. Nah, contohnya itu ada seorang siswa SMA yang diharapkan pada 2 pilihan program studi di jenjang yang lebih tinggi. Ia mempertimbangkan minat pribadi dan bagaimana masing-masing program studi dapat mendukung karir dan masa depannya sebelum membuat keputusan akhir tentang program studi mana yang akan diambil. Lalu yang terakhir itu ada kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif, yang merupakan kemampuan siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar yang berbeda dan mengatasi tantangan akademiknya. Nah, siswa yang efektif dalam hal ini dapat menilai situasi dan merespon dengan cara yang sesuai. Nah, contohnya ada seorang mahasiswa baru di suatu perguruan tinggi yang mereka merasa kesulitan dengan metode pengajaran yang lebih mandiri. Ia proaktif mencari bantuan dari dosen, bergabung dengan kelompok studi, dan menggunakan sumber daya kampus seperti pusat bimbingan untuk meningkatkan pemahaman materi mereka. Nah, selanjutnya kakak akan menayangkan video indikator, yaitu terdapat video positif dan negatif ya. Bisa disimak di sini. Nah, jadi ini merupakan kemampuan untuk bertindak dari segi positifnya. Saya ingin meningkatkan cara belajar saya, Ibu.
bagus sekali ya kamu sudah ada niat untuk ingin meningkatkan cara belajar. Kamu sudah menyadari pentingnya peningkatan. Jadi langkah pertama adalah menentukan tujuan yang jelas. Apa yang ingin kamu capai? Saya ingin lebih memahami konsep matematika dan tidak hanya menghafalkan rumus, Ibu. Itu tujuan yang bagus ya. Sekarang kita bisa merancang strategi seperti membaca materi dengan pemahaman, berarti soal bertahap, dan juga berdiskusi dengan teman. Bagaimana menurutmu? Itu masuk akal, Bu. Mungkin saya akan mulai membuat jadwal belajar yang lebih terstruktur. Bagus sekali. Dengan pendekatan yang terarah dan juga sistematis, kamu bisa belajar lebih efektif dan tidak merasa terbebani. Semangat ya. Dan ini kemampuan untuk bertindak secara negatifnya dari aspek negatif. Adik Mei? Saya ingin memahami pelajaran tapi rasanya terlalu sulit dan membosankan, Ibu. Mungkin kamu bisa mulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dalam belajar. Saya tidak yakin itu akan berhasil. Saya selalu gagal dan jadi buat apa saya mencoba lagi? Semua orang bisa berkembang kalau mau berusaha, Adik Mei. Mungkin kita bisa mencoba strategi belajar yang lebih sesuai untukmu. Saya pikir tidak ada gunanya, Ibu. Saya pasti tetap tidak akan mengerti dan jadi lebih baik saya menyerah saja. Jadi, Lalu ini indikator kedua yaitu kemampuan untuk berpikir secara rasional yang positif. kesulitan apa yang membuatmu datang pada Ibu? Saya merasa kesulitan memahami materi matematika, Ibu, tapi saya ingin mencoba cara lain agar lebih mudah mengerti. Itu langkah yang bagus, Dik Mei. Apa yang menurutmu membuat materi terasa sulit? Mungkin karena saya hanya menghafal rumus tanpa memahami konsepnya, Ibu. Itu bisa jadi penyebabnya. Bagaimana kalau kita coba pendekatan yang lebih konseptual? Misalnya memahami dulu logika di balik rumus sebelum mengerjakan soal tersebut. Ide yang bagus, Ibu. Mungkin saya akan mulai mencari pola dari setiap rumus dan memahami sebelum langsung mengerjakan latihannya. Itu bagus. Dengan berpikir secara rasional dan juga terstruktur, kamu bisa meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar kamu. Semangat ya. Jadi bagaimana, Dek Mei? Lalu ini indikator yang negatifnya. Saya selalu gagal dalam ujian matematika, Ibu. Sepertinya saya memang tidak memiliki bakat dalam bidang tersebut. Mungkin kamu bisa mencoba metode belajar yang lebih sesuai dengan cara berpikirmu. Saya rasa itu percuma, Ibu. Saya sudah mulai mencoba beberapa cara, tetapi tetap saja sulit. Kalau begitu, mungkin kita bisa melihat di bagian mana kamu mengalami kesulitan dan mencari solusinya bersama. Tidak ada gunanya, Ibu. Sudahlah, saya tetap pasti akan gagal. Saya juga lebih baik menyerah saja, Ibu. Lalu ini indikator ketiga yaitu kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif dari segi positifnya. Bagaimana, Dek Mei? Saya merasa kesulitan beradaptasi dengan cara belajar di kelas, Ibu. Itu wajar. Setiap lingkungan baru memerlukan penyesuaian, Dek Mei. Menurutmu apa yang paling menantang? Mungkin karena metode pelajarannya berbeda dari yang biasa saya lakukan dengan guru di kelas sebelumnya. Jika begitu, kamu bisa mulai dengan mencoba beberapa strategi seperti berdiskusi dengan teman atau meminta tips dari guru. Bagaimana menurutmu? Boleh juga, Ibu. Mungkin saya akan bertanya pada teman yang lebih terbiasa dengan cara belajar di kelas tersebut. Bagus. Dengan cara ini, kamu tidak hanya memahami metode baru, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik dengan lingkungan sekitarmu. Jadi, Ini indikator negatifnya. Saya merasa sulit mengikuti pelajaran karena cara mengajarnya berbeda, Ibu. mungkin kamu bisa mencoba berdiskusi dengan teman atau bertanya langsung pada guru. Saya rasa tidak ada gunanya, pasti akan tetap saja sulit. Lingkungan baru memang bisa menantang ini, tapi jika kamu mencoba menyesuaikan diri, mungkin akan lebih mudah. Saya tidak mau repot, Ibu. Lebih baik saya tetap seperti ini saja. Nah baik, mohon maaf. Nah baik, jadi itu merupakan contoh
Jadi itu merupakan video indikator positif dan negatif dari definisi inteligensi. Nah, di sini adapun menurut para ahli lainnya yang mengatakan inteligensi atau kecerdasan itu merupakan kemampuan berpikir secara rasional untuk memahami dan memecahkan masalah sehingga dapat memberikan respon berupa tindakan secara terarah. Nah, dari definisi tersebut mengandung indikator yang pertama kemampuan individu berpikir secara rasional, yang kedua kemampuan individu untuk memahami masalah, dan yang terakhir kemampuan individu untuk memecahkan masalah. Nah, dari pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa inteligensi atau kecerdasan merupakan kemampuan bagi individu untuk dapat berpikir rasional agar dapat memahami juga memecahkan masalah sehingga bisa merespon secara terarah. Nah, di sini kakak akan memberikan kalian contoh. Di sini kakak akan memberikan kalian contoh. Terdapat seseorang yang memiliki inteligensi yang tinggi dan foto seseorang memiliki inteligensi yang rendah. Nah, di sini terdapat dua foto. Yang di kanan itu merupakan dosen kakak yang bernama Prof. Dr. Iketut Darsana, MPD Cons. Beliau merupakan seorang dosen yang berinteligensi atau memiliki kecerdasan yang tinggi. Beliau merupakan seseorang yang telah menempuh pendidikan dari jenjang rendah hingga jenjang tinggi, dan juga beliau mampu menjadi seorang guru besar di program studi bimbingan konseling, serta beliau juga mampu membuat inovasi-inovasi baru di perkuliahan. Nah, lalu foto yang kedua merupakan foto dari seorang mahasiswa dengan inteligensi yang rendah yang kesulitan menjaga fokus saat perkuliahan. Ketika dosen menjelaskan materi, ia mudah teralih oleh ponselnya dan lebih memilih bermain ponsel, sehingga kehilangan kesempatan untuk memahami pembelajaran yang diajarkan. Nah, sekian penjelasan dari kakak. Jadi kakak sekarang akan membagikan kalian LKPD dan juga kuesioner. Kalian bisa mengisi identitas dulu dan bisa menjawab kuesioner tersebut yang sudah tertera di sini. Di sini sudah ada bagaimana cara mengisinya ya. Nah, jadi di sini kakak memberikan kalian waktu 10-15 menit untuk menjawabnya ya.
Baik, apakah sudah? Baik, kakak akan kumpulkan ya. Nah, baik, terima kasih atas kerjasama kalian untuk hari ini. Jadi kakak akan menutup materi ini dan kakak akan memilih 7 orang dari kalian untuk melaksanakan bimbingan kelompok dengan kakak. Baik, kakak ucapkan Prabasarti.